Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat bergabung pada saat teduh pagi ini. Kiranya Tuhan mencurahkan rahmat dan belas kasih-Nya pada kita pada hari ini. Marilah kita mulai saat teduh kita hari ini dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Kami bersyukur Bapa Engkau bangunkan kami pada hari ini ya Bapa. Untuk kami kembali mengikuti saat teduh pagi hari ini untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau letakkan segala pergumulan kami, segala beban kami ke bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami mau memberikan pujian terbaik kami, penyembahan terbaik kami kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau bukakan hati pikiran kami, supaya kami boleh mengikuti saat teduh ini dengan baik. Engkau berikan kami telinga sebagai seorang murid. Engkau juga berikan kami semangat ya Bapa untuk terus setiap pagi, untuk bangun, untuk mengikuti saat teduh ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau mulai saat teduh ini Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati jaringan yang akan kami gunakan, semua peralatan, supaya semuanya boleh berjalan lancar. Engkau juga berkati urapi setiap yang bertugas pada hari ini, dan setiap kami ya Bapa yang mengikuti, sehingga kami sungguh menerima dan mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Dan kami boleh menjadikan segala yang kami dengar pada hari ini remah dalam hidup kami. Dan kami tetap mau menjadi pelaku firman-Mu dan melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari teman-teman, kita persembahkan lagu pujian dan penyembahan buat Allah Bapa di surga. Kita buka pikiran dan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Agar Allah Bapa bisa mendengar suara-suara kita di awal pagi ini. Supaya Allah Bapa mengetahui betapa kita mencintai Dia. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Mari teman-teman, rasakanlah cinta kepada Yesus sedalam-dalamnya. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap
segenap jiwaku akal budi ku cintakan. Sekali lagi kita angkat rasa cinta kita kepada Yesus. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akal budi ku cintakan akal budi ku cintakan akal budi ku cintakan. Terimalah rasa cinta kami, ya Allah Bapa di surga. Terimalah cinta kasih kami, ya Yesus Kristus. Jadikanlah kami setulus hati kami mencintai-Mu. Sungguh-sungguh kami ingin mencintai-Mu. Layakkanlah kami untuk mencintai-Mu lebih dalam lagi, ya Yesusku. Mari kita angkat lagu seterusnya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kemuliaan bagi Allah. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indah hadirat. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman, jadikan ku anak-Mu. Sekali lagi kami berkumpul. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati
yang rindu untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayanimu sampai negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan.
Terima kasih Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu membakar hati kami, menyalakan dengan urapan roh kemuliaan. Terima kasih. Biarlah api kemuliaan-Mu membakar setiap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu menyala di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, telah menyala. Terima kasih Tuhan. Baiklah harapan yang baru. Terima Mari kita hening untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu Tina, urapi dia Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini renungan akan kita ambil dari Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Di Injil ini, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua
bahwa sebentar lagi dia akan kembali ke Bapa yang mengutusnya. Dia berpesan supaya muridnya dan kita pengikutnya tidak patah hati dan berduka cita. Karena ketika Yesus pergi, dia akan mengirim penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Dalam Perjanjian Lama, penampakan Roh Kudus pertama kali bisa kita baca di Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus dalam Perjanjian Lama juga sering dan digambarkan sebagai penuntun, pembimbing, dan pengajar. Ini bisa kita baca di kitab Nehemia 9 ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Di sini Nabi Nehemia menjelaskan bahwa roh yang baik, yaitu Roh Kudus, diberikan Allah untuk kita, untuk bangsa Israel pada waktu itu, untuk menuntun mereka melakukan kehendak Allah. Karya Roh Kudus juga bisa kita lihat di perjalanan sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Roh Kudus hadir pada saat Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Roh Kudus menjadi tiang awan dan tiang api, menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Roh Kudus juga hadir di Perjanjian Baru dan disebutkan sebanyak 90 kali. Seperti di Lukas 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus." Di Matius 3 ayat 16-17 juga Roh Kudus dibicarakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Di Yohanes sendiri, Yohanes 14 ayat 26, dikatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ini dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri untuk meneguhkan kita bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita untuk menuntun dan membimbing kita. Dan masih banyak lagi kisah perjanjian baru yang menceritakan tentang Roh Kudus. Kenapa Tuhan perlu memberitahukan kepada kita, pengikutnya, bahwa Roh Kudus akan dikirimkan sebagai penolong kita? Maksudnya adalah supaya kita tidak goyah dan tetap bertekun di dalamnya. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita anak-anaknya. Dia tahu akan kelemahan kita. Dia tahu ketidakmampuan kita dan keterbatasan kita sebagai manusia. Sehingga Allah mengutus Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah kita, supaya kita tetap terarah dan fokus dengan kehendak Allah. Setiap daripada kita yang telah menerima baptisan, telah menerima Roh Kudus juga di saat itu pula. Tetapi seringkali kita yang sudah menerima Roh Kudus, tetapi tetap menuruti keinginan daging. Seperti hal-hal yang sering kita lewati setiap harinya, yaitu kemarahan dan emosi. Kemarahan dan emosi tidak berkenan kepada Allah. Bukan itu yang Dia inginkan dari kita, manusia yang diciptakannya. Dan amarah bisa berbuat dosa dan maut. Contohnya seperti kisah Kain yang menjadi sangat marah ketika persembahannya ditolak oleh Allah. Kemarahan yang terus dia biarkan berkobar sampai pada akhirnya dia membunuh Habel, adik kandungnya sendiri.
Banyak firman baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menceritakan tentang bahayanya emosi yang tidak terkendalikan. Di Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, jauhilah kemarahan dan tinggalkanlah panas hati. Jangan kesal dan akhirnya berbuat jahat. Di Efesus 4 ayat 26 juga dikatakan, kalaupun kalian marah, janganlah berbuat dosa. Tetapi seringkali keinginan daging kita mengalahkan kita. Ketika kita melampiaskan emosi kita, baik dengan perkataan atau perbuatan, ada kelegaan sesaat yang kita dapat di saat itu. Kenapa seringkali kedagingan kita lebih kuat dari roh kita? Kita sebagai pengikut Yesus memiliki dua tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani kita membutuhkan makanan untuk hidup, yaitu dengan makanan yang kita makan hari-hari, baik itu roti atau makanan lainnya. Begitu pula dengan tubuh rohani kita. Kita membutuhkan makanan untuk tubuh rohani kita, yaitu firman Allah. Firman itu mampu menguatkan kita, baik jiwa dan roh kita. Bila kita merawat tubuh rohani kita dengan membaca firman dan terlebih melakukan 5 senjata rohani kita, maka jiwa dan roh kita akan menjadi kuat. Kita akan dicelikan untuk mampu membedakan apa yang menjadi keinginan Allah dan apa yang menjadi keinginan kita pribadi. Mengapa kita perlu memelihara roh Allah dalam diri kita? Kita bisa mengumpamakannya seperti sebuah tanaman. Tanaman yang dirawat dan dipupuk, disirami dan dipelihara, akan menghasilkan akar yang kuat, batang yang kokoh, dan daun yang rindang, serta buah yang manis. Sedangkan tanaman yang tidak terawat, atau roh yang tidak terawat, mungkin akan tetap tumbuh, tapi akan berbeda hasilnya. Akarnya tidak kuat, batangnya kering, dan daunnya cepat layu. Dan ketika angin datang, ia akan jatuh sendirinya dan tidak dapat bertahan. Itu sebabnya begitu penting arti Roh Kudus untuk kehidupan kita orang yang percaya. Sama pentingnya untuk merawat dan memelihara roh itu, supaya roh itu kuat dan bisa menjadi benteng bagi jiwa kita. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan bertanya, sudahkah Roh Kudus bertata di hati kita? Dan sudahkah kita merawatnya dalam diri kita? Atau kita masih dipenuhi keinginan daging dan hal-hal duniawi? Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas hadirat-Mu ya Bapa, atas kata-kata-Mu. Begitu lembut Engkau sampaikan melalui Tina. Kau ingatkan kami kembali, anak-anak-Mu, setiap anak-anak kesayangan-Mu yang ada di sini, untuk dapat terus menguatkan tubuh rohani kami. Kami lemah, dan Engkau ingin kami menjadi kuat. Kau ingin kami kuat untuk menghadapi, melawan setiap keinginan daging di dalam hidup kami. Kebaikan-Mu ya Bapa, cinta kasih-Mu dalam setiap detik kami, selalu Engkau sampaikan, Kau salurkan, Kau perkatakan melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami. Mampukan kami ya Bapa, menyadari dengan sepenuhnya. Mampukan kami ya Bapa, mendengar, melatih diri kami untuk peka terhadap suara Roh Kudus-Mu. Mampukan diri kami bukan hanya peka, bukan hanya mendengar suara Roh Kudus, tapi juga mau patuh, taat, menuruti setiap bimbingan Roh Kudus yang dalam hati kami ini.
Kami mau bersyukur ya Bapa. Kami mau bersuka cita. Kau selalu ada dan tetap sabar mengasihi kami, anak-Mu yang lemah ini. Kau selalu hadir melalui Roh Kudus dalam keadaan kami, dalam kelelahan kami. Kau yang selalu menguatkan kami. Kau yang selalu menghibur kami melalui Roh penghibur-Mu, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, mohon berkati Pak Paulus dan Ibu Villa yang melayani-Mu dengan sepenuh hati, yang merelakan hatinya untuk selalu menuruti keinginan-Mu, sehingga kami, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, lalu dikuatkan. Mohon berkati Pak Paulus dan Bu Villa ya Bapa. Kau yang bentengi mereka, Kau yang curahkan selalu hati yang baru setiap harinya untuk mampu melayani-Mu dengan kekuatan-Mu. Berkati juga Pak King ya Bapa, yang setia membantu melayani-Mu bersama Ibu Villa. Berkati juga para pendoa di KPH ya Bapa, para FAS yang membimbing RPH pribadi, setiap pelayan-pelayan-Mu. Berkati mereka semua ya Bapa, dan juga kami anak-anak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ya Bapa. Terjadilah kepada kami menurut perkataan-Mu. Bimbing kami selalu ya Bapa, dalam setiap langkah kami. Sekarang kami mau berdoa untuk doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersiap untuk foto bersama. Mari kita buka kamera kita. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Kasih. bagi semua. Selamat pagi semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.